Si pria ini sangat kaya, membawa 10 miliar saham ke kampung berwisata. Melihat di sini kurang sekolah, segera membangun sekolah. Melihat jalan tak baik, memanggil semuanya memperbaiki jalan. Melihat petani minum tak nyaman, membangun kolam kandung air, membangun menara cadang air. Kenapa dia membuat banyak hal begitu? Untuk desa tak terkaitnya, semuanya untuk seorang wanita. Karena setelah pacar tahu, dia adalah anak rumah terkaya di negara, sudah semakin menjauhinya. Karena dia berpikir orang kaya tak baik. Jadi Harsha memutuskan ke desa mengamati kenyataan, untuk tahulah apa yang beda antara mereka, dan mencoba membantu mereka. Tapi baru di tengah jalan sudah dicegah oleh Sasi. Mereka tarik 2 orang wartawan dan ingin bunuh mereka. Waktu itu Harsha menyuruh mereka henti. Mereka menyadarkan inilah anak Rafikan. Cut 2. Mereka ingin menempati sumber daya di sini. Kedua wartawan harus membuka kenyataan. Harsha tak ragu-ragu, segera memukul mereka, tapi juga tak terlalu kuat. Hanya mengajar mereka sedikit saja. Meskipun kali ini dia melakukan baik, tapi tak terduga melibatkan dengan lubang hitam politik. Setelah itu Harsha sedang kosong jalan-jalan. Tempat ini miskin sampai tak ada hostel. Hanya bisa nginap di candi tunggu pagi. Keesokan, seorang pria baik membawanya ke rumah Kades. Kades adalah orang antusias. Segera mengatur tempat nginap untuk Harsha. Membuat Harsha sangat senang. Hari ini, Harsha sedang memperbaiki sepeda. Kebetulan mendengar, di desa orang sedang membahas soal sekolah. Sebenarnya awalnya ada sekolah, tapi musibah sering terjadi. Beberapa hari lalu kamar runtuh, menekan mati 4 murid, dan si jahat berperan membangun sekolah sangat gila. Dia berkata dengan wartawan, murid mati karena terpeleset, digigit ular, tenggelam air. Wartawan berkata si jahat korupsi. Si jahat segera membunuh si wartawan dan berpura-pura seperti ditabrak mobil. Orang di desa hanya marah tak berani bertengkar. Harsha baru mendengar, segera keluarkan saham, menulis 800.000 memberi Kades, membuat Kades tersentuh siap menangis. Sementara itu, si jahat mendapat panggilan Sasi. Katanya posisi menterinya sedikit tak kuat, ingin bantunya beberapa hal. Begitu prestasinya juga membaik. Si jahat setuju tidak? Yakin tidak ya? Hal yang dia inginkan. Harsha sudah melakukan semuanya. Hari mulai membangun. Si jahat datang untuk mengejek Harsha. Meskipun kamu banyak uang, tapi orang miskin meminta lebih banyak. Kamu tak bisa memuaskan mereka. Tak apa-apa, aku ada uang. Memetik bintang juga bisa ya? Si jahat rasa Harsha pandai lebay. Juga tak peduli. Bagaimanapun hal dia buat, kemudian akan milik si jahat saja. Si jahat baru pergi. Rakyat desa ketemu Harsha untuk soal jalan. Sebagai Harsha menghutang mereka, tapi sebaliknya Harsha sangat senang. Ada uang ya, hanya dalam 3 bulan sudah membuat desa menjadi tempat wisata, sekolah, rumah sakit, bioskop, kolam air apapun ada. Liburan Caru kembali desa. Dia sangat kaget, tak terduga kampungnya berubah cepat begitu. Mimpi banyak tahunnya. Bagaimana sudah diselesaikan? Kata Kades. Ada seorang seperti dewa bantu mereka. Waktu makan malam, si pria ini masuk. Caru tercengang, kenapa pacarnya di rumahnya? Tapi keduanya pura-pura tak saling kenali. Terus makan. Setelah itu Caru menemui Harsha. Menyalahkan Harsha karena ingin miliknya. Buat semua cara, ingin memuaskan hati kerabatnya. Sudah membangun sekolah. Harsha juga tak peduli, karena baginya desa ini sebagai rumahnya. Inilah karir Harsha. Segila ayah Harsha inginnya menanggung karir keluarga. Bagaimanapun harta ribuan miliar. Tapi Harsha tak ingin, karena ayahnya orang tak ada kasih. Tak mengasihi orang miskin. Suatu kali Harsha mengambil 2 juta untuk bantu buruh tua. Sampai di rumah, semuanya menyalahkan si anak bodoh ini. Jadi kedinginan keluarga membuatnya semakin ingin menjauhi kelas mewah. Harsha sepenuhnya menganggap desa sebagai rumah keduanya. Malam itu, dia melihat di desa ada penjual alkohol. Itulah kedai si jahat. Harsha sangat marah. Dia sedang berencana penarikan alkohol. Untuk pria di desa kurang minum, banyak bekerja. Harsha marah membalik meja. Setelah itu Kades sangat takut. Katanya Harsha sudah kasar. Sebenarnya membuat si jahat ada alasan untuk membuat masalah. Katanya dulunya juga ada seorang pemuda benar begitu. Namanya Raffi. Juga ingin membinakan desa. Tahun itu Raffi lulusan. Ingin kembali membinakan desa. Waktu itu ingin membuka pabrik susu. Membawa pekerja untuk orang di desa. Tapi karena si jahat dan Sasi membuka pabrik alkohol, pria di desa sepanjang hari mabuk. Tak ingin bekerja. Jadi Raffi memanggil orang jangan minum lagi. Si jahat melihat ada orang menghancurkan pekerjaannya, menyuruh orang membakar pabrik susu. Ada beberapa orang dibakarkan. Masalah luar dugaan ini, sudah membangun orang di desa, tapi bukan bangun untuk melawan, tapi untuk menyalahkan. Mereka menyalahkan Raffi, membuangkannya dosa. Jika miskin ada masalah kan, setidaknya bisa hidup. Sekarang bagus ya, sudah mati. Rakyat bahkan melaporkan polisi, memenjara Raffi. Banyak tahun lagi, Raffi keluar penjara menjadi dingin. Dia berkat kecerdasan diri, membuat perusahaan diri, tapi sejak itu tak kembali lagi. Dan desa sudah didominasi si jahat dan Sasi. Orang memantau makin banyak.
Harsha setelah mendengar segera terkejut, karena orang disebut Kades, bukan yang asing, itulah ayah kandungnya. Jadi Harsha menelpon ke rumah. Ayah Harsha mendengar suara anak jadi bersenang, karena berpikir anaknya akan menanggung perusahaan. Tapi Harsha hanya tanya satu kalimat, segera matikan telepon. Waktu itu Sasi kembali desa, dia ingin melakukan hal besar dengan si jahat. Pemerintah mungkin membuka proyek di desa. Mereka berniat membeli tanah rakyat dengan harga termurah. Jika tak ingin menjual mereka akan mencopet, jika tidak lagi akan dibunuh, menunggu mengambil semua tanah, sampai situ menjual semuanya ke pemerintah. Begitu akan mendapat lebih banyak daripada pabrik alkohol ya, tapi pertamanya harus mengatasi Harsha. Kebetulan hari itu Harsha ke danau meneliti proyek menyediakan air. Mendadak menemukan banyak mayat, ada masih hidup, memintanya. Harsha segera datang membantu. Mendadak diserang, mereka pada sempat memukul pada bekas luka. Harsha marah, segera mengusir seseorang balas dendam. Mendadak, diperangkap di hutan. Meskipun pandai seni bela diri, tapi tak bisa menang banyak, sudah dilukai parah. Jatuh di akar pohon. Dalam sekejap mata, rakyat mengepung rumah sakit. Charu meminta dokter menyelamatkan Harsha. Waktu itu Kades baru tahu, anaknya cinta Harsha mendalam begitu. Waktu itu Raffi, ayah Harsha juga datang. Kata dokter, kami akan menyelamatkan Harsha, karena rumah sakit ini dibangun olehnya. Setelah itu, ayah Harsha di depan rumah sakit. Dia mengejek rakyat masih tercengang. Meskipun desa sudah berubah, kalian tetap tak berubah. Dulunya aku merintis. Sekarang sampai giliran anakku, sikapnya berubah. Tangannya bersempah, meminta mereka kembalikan nyawa anaknya. Akhirnya Harsha terbangun. Ayahnya bersempah akan membawa anaknya pulang. Tak bisa biarkan rakyat membahayakannya. Harsha kembali kota menanggung perusahaan. Dan desa miskin masih buram. Si jahat memaksa semuanya menandatangani setuju. Menjual tanah, dan menamparkan Kades. Memaksanya jual tanah. Dan Harsha meskipun ada harta besar, tapi tak senang. Setiap hari seperti mayat hidup. Akhirnya tak bisa bertahan sudah bertengkar sama ayah. Katanya harus kembali desa. Karena tempat itulah karir ayah. Pernah mimpi ayah. Semuanya berpikir tak ada rasa aman baru memantau. Dan kali ini dia kembali untuk mengakhiri kejahatan. Selesaikan mimpi teruk di kampung. Kali ini ayah tak mencegah. Bahkan air mata meleleh. Harsha sudah membangun hati baik ayahnya. Di gerbang desa, Kades mengajak semuanya pergi. Tapi tunggu setengah hari, bis belum datang. Seseorang berkata, dia tak bisa membawa bis datang. Karena jika Kades pergi, desa ini akan hilang jiwa. Harsha di sini, belum kembali desa, ke pabrik alkohol si jahat. Kebetulan si jahat dan pedagang menandatangani kontrak. Harsha biarkan mereka, mengancam si pedagang lari diri, dan tunjukkan, kali ini dia sudah sepenuhnya lancar pikiran. Jika ingin mengubah rakyat, harus membunuh para penjahat ini. Sampai adegan memukul si jahat dan Sasi jatuh tanah. Setelah itu guling botol alkohol, memotong tali listrik. Tim Sasi dibakarkan seperti kambing bakar. Akhirnya Harsha berkata sama rakyat, hanya ketika dia dan semuanya lari diri, orang lain akan berpikir masalah belum terjadi. Akhirnya Harsha membantu rakyat menjadi kaya, dan hidup bahagia dengan Charu. Okelah, sudah menceritakan kehidupan Harsha. Klik follow untuk menonton selanjutnya.